Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus yang disebut di dalam awal pasal kitab Wahyu sebagai yang benar. Dia berkali-kali disebutkan di sini, aku tahu. Ya, aku tahu. Aku tahu. Artinya adalah bahwa Dia Tuhan kita itu Maha tahu, Maha mengetahui, Maha melihat, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Terhadap jemaat Philadelphia, Dia katakan bahwa aku tahu pekerjaanmu. Kata pekerjaanmu, kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Yunani, itu menggunakan kata erga. Artinya adalah perbuatan. Perbuatanmu. Jadi rupanya kata erga di sini bermakna pekerjaan, perbuatan, bahkan keadaanmu. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan mengetahui keadaan kita. Kalau hari-hari ini mungkin saudara dalam keadaan sulit, Dia tahu dan pasti akan menolong kita semua.
Mungkin kita dalam pergumulan hari-hari ini. Dia tahu, pasti dia akan menolong kita. Tapi juga ada sisi lain, dia mengetahui apa yang kita lakukan. Jemaat Philadelphia dipuji oleh Tuhan karena mereka telah melakukan apa yang baik. Sebagai kaum minoritas waktu itu, di tengah bangsa yang tidak percaya, mereka telah mengerjakan, telah berbuat apa yang baik, sehingga di sini Tuhan Yesus memuji mereka. Mari kita melakukan apa yang baik, mari kita melakukan apa yang benar, sehingga kita pun layak mendapat pujian dari Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah untuk memotivasi jemaat bahwa perbuatan baik yang selama ini mereka telah lakukan harus dilakukan lagi. Ya, hidup ini kesempatan. Mari kita melakukan apa yang baik. Kemudian kita tadi melihat juga ada kata, aku telah membuka pintu bagimu. Kata pintu bermakna kesempatan. Jadi Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada jemaat, termasuk kepada kita, untuk terus melakukan sesuatu. Jangan sampai jadi anak Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ya, hanya berpangku tangan, pasif, tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah beribadah, tidak pernah peduli orang lain, tidak pernah berdoa syafaat buat orang lain, buat hamba-hamba Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat bangsa, buat negara. Hanya berharap diberi, berharap diperhatikan, pasif. Nah, ini sikap yang salah. Sikap yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Dia katakan, aku membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Ya, artinya Allah berikan kesempatan kepada jemaat di Philadelphia yang konteksnya waktu itu adalah dalam hal bersaksi, dalam hal memberitakan Injil. Nah, kita selain harus bersaksi, selain harus memberitakan Injil, tentu kita dapat melakukan yang lebih luas dari itu. Ya, melakukan apa yang baik sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mengatakan di sini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Yang menarik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kata kekuatanmu berasal dari bahasa Yunani dunamin. Yang kita semua tahu ya, dunamis, dunamos artinya adalah kuasa, ya, power, kemampuan. Jemaat di Philadelphia, Tuhan tahu kemampuannya, sumber dayanya, SDM-nya terbatas. Tetapi mereka punya kelebihan. Apa itu kelebihan mereka? Mereka dikatakan di sini menuruti firman-Ku, kata Tuhan. Ya, kita semua juga harus menyadari bahwa kekuatan kita masing-masing terbatas. Memang Tuhan menghendaki kepada kita untuk menjadi anak Tuhan yang kuat. Maka dia katakan, jadilah kuat. Namun sekalipun kita berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang kuat, kita tetap harus rendah hati. Bahwa kekuatan kita ini terbatas. Tapi mari kita melakukan sesuatu yang lebih. Ya, jangan merasa karena kekuatan terbatas, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Terutama di dalam menuruti firman Tuhan. Jemaat di Philadelphia dipuji Tuhan, kenapa? Karena mereka menuruti firman-Ku. Ini bicara tentang ketaatan. Tuhan itu paling suka melihat anak-anaknya taat kepada Dia, saudara. Ada seorang dari Polonias dulu Kristen, lalu tinggalkan kekristenan. Karena apa? Dia melihat katanya anak-anak Tuhan di sana itu tidak taat sama firman Tuhan. Dia kecewa. Nah, mari kita anak-anak Tuhan pada masa kini di tempat kita berada, kita mau taat akan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan memuji jemaat yang ada di Philadelphia karena mereka tidak menyangkal namaku, kata Tuhan. Ya, jemaat tidak menyangkal namaku, nama Yesus.
Kita ingat Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, ya. Kita tidak mau melakukan itu. Artinya kita harus berani bersaksi bahwa aku pengikut Yesus. Aku adalah murid Tuhan Yesus. Aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, di kampung tempat kita tinggal, di tempat kita studi bagi para mahasiswa dan para pelajar, di tempat kita bekerja bagi yang karyawan, ya, atau para bisnismen, pedagang dan sebagainya. Kita mau tetap bersaksi, menyaksikan nama Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita akan naikkan doa syafaat. Kita sehati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, telah kami renungkan bersama. Engkau mendorong kepada kami ya Tuhan, untuk selama kami hidup, untuk selama kami dikasih kesempatan oleh Tuhan, berbuat sesuatu, tidak pasif, tetapi melakukan apa yang baik, berani bersaksi tentang Yesus, dan senantiasa taat menuruti firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus tolonglah kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan. Kiranya iman mereka Engkau teguhkan ya Tuhan. Pengharapannya kepada Engkau, Tuhan kuatkan. Sekalipun dalam kesulitan, kami tidak mau kecewa, karena semua baik. Engkau punya rencana yang baik atas hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga terus menguatkan kasih kami, agar kami tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, hari-hari ini sedang dilanda wabah COVID-19. Pemerintah yang berupaya untuk menghentikan penyebaran virus ini. Tuhan tolong. Engkau juga pakai para medis di dalam menolong para pasien, korban virus ini Tuhan, supaya mereka dapat disembuhkan. Lindungi Tuhan, supaya mereka tidak terpapar virus. Kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi di negeri kami ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya Tuhan, sehingga tidak ada yang kelaparan, apalagi terjadi gejolak, bahkan politik goncang. Kami tidak ingin hal ini terjadi. Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat Tuhan, gereja Tuhan di seluruh muka bumi, kiranya tetap dipelihara Tuhan, yang dalam pergumulan Tuhan kiranya menolong dan menguatkan. Terima kasih, kami naikkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.